Compared to years ago, today more and more online translation tools are available to help us translate any documents that we need to translate. However, even if we do use these online translation tools, there are still a few things that we need to pay attention to when we're doing this translation work. Jadi walaupun kita suka menggunakan alat bantu penerjemah gitu ya, yang sekarang banyak sekali kita temukan online, tapi tetap saja kita harus memperhatikan beberapa hal. Jadi dalam video kali ini saya mau bagikan 3 hal yang paling penting yang harus kita perhatikan ketika kita mau menerjemahkan sesuatu, baik itu dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Nah, poin terpenting dari video ini ada di akhir video nanti. So, stick with me until the end of this video, alright? So with me, Reni from EnglishVid, let's begin now. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mengerjakan sebuah penerjemahan adalah kenali dulu pembaca kita dan juga tujuan dari penerjemahan ini. So know your audience and also the purpose of your translation work. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita sudah tahu nih, audiens kita adalah orang-orang yang mungkin lebih menikmati membaca bacaan dengan kata-kata yang casual atau kata-kata yang informal, dan juga bisa jadi tujuan penerjemahan kita adalah untuk menerjemahkan sebuah dialog. Nah, jadi mungkin akan lebih cocok kalau kata-kata yang kita gunakan adalah kata-kata yang lebih sederhana, the simpler vocabularies. Mungkin sesuatu yang tidak terlalu complicated. Ya, jadi jangan gunakan kata-kata yang besar atau kata-kata yang ribet gitu ya, hanya karena ingin terdengar pintar. Takutnya nanti justru yang baca jadi nggak enjoy, yang baca jadinya nggak ngerti. Nah, tapi kalau misalnya tujuan dari penerjemahan kita adalah untuk tujuan yang lebih formal, misalnya untuk tujuan akademis, pastinya kita lalu mau menyesuaikan vocabulary yang kita gunakan menjadi kosakata yang lebih formal. Oke, kenapa sih mau pakai kata yang lebih formal? Sehingga kita bisa terdengar lebih sophisticated. Dan juga kita jadi tidak menyepelekan bahan yang kita terjemahkan. Oke, now let's move on to point number 2. Point number 2 is about grammar. And obviously grammar is one of the most important things that we need to pay attention to when we're doing our translation work. Pastinya ya, sudah bukan rahasia lagi kalau grammar itu adalah salah satu dari hal paling penting yang harus kita perhatikan ketika kita menerjemahkan sesuatu. Kenapa sih grammar itu penting? Mungkin kalau yang masih penasaran ya, saya kasih contoh nih, sebuah kalimat berikut. Misalnya kita mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Murid-murid sedang belajar tentang perdagangan bebas. Oke? Penerjemahan atau terjemahan yang betul itu adalah the students are studying about free trade. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan grammar yang kurang tepat, kata kerjanya saja salah, the verb, maybe ya, just one word. Kata kerjanya saja kurang tepat. Misalnya daripada studying, kita bilang, the students are studied about free trade. Arti kalimat itu bisa jadi tidak tepat ya. Lalu artinya jadi murid-murid sedang dipelajari tentang perdagangan bebas. It doesn't make any sense, does it? Oke, jadi itu adalah alasan kenapa grammatical atau grammar itu adalah poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pekerjaan penerjemahan. Oke, now moving on to point number 3, and this is the most important point, at least in my opinion. Alright, jadi poin nomor 3 adalah pastikan kamu mengerti konteks dari apa yang kamu terjemahkan. Ketika kita menerjemahkan suatu dokumen daripada menerjemahkan kata per kata, kadang-kadang artinya akan semakin lebih masuk akal kalau kita menerjemahkan konteks. Kenapa? Saya kasih contoh aja deh daripada saya jelasin panjang lebar. Jadi, dalam setiap bahasa ada yang namanya collocation. Collocation adalah gabungan dari 2 kata atau lebih yang suka dipakai secara bersamaan sehingga membuat sebuah kata tersebut jadi terdengar natural. Ungkapannya jadi terdengar natural dan lebih mudah dipahami oleh pembaca kita. Oke, contohnya apa sih collocation ini? Misalnya dalam bahasa Inggris ada collocation make the bed, ya, to make the bed. Oke, nah to make the bed ini kalau kita kasih atau kalau kita letakkan dalam sebuah kalimat jadinya I make my bed every morning. I make my bed every morning. Kalau kita terjemahkan kata per kata, jadinya
Saya membuat ranjang saya setiap pagi. Nggak bisa ya, jadi aneh. Kalau kita terjemahkan konteks, kita mengerti kalimat ini artinya adalah saya merapikan ranjang saya setiap pagi. Oke, jadi jangan terjemahkan kata per kata. Selain collocation, ada juga ungkapan-ungkapan dalam sebuah bahasa yang tidak bisa kita terjemahkan kata per kata. Contohnya, ada ungkapan dalam bahasa Inggris thrown out of the window. Oke, thrown out of the window. Nah, misalnya dalam sebuah kalimat, all of my effort is thrown out of the window. Kalau kita terjemahkan kata per kata, kalimat itu jadinya semua upaya saya dibuang keluar jendela. Nggak masuk akal ya. Tapi kalau kita terjemahkan konteks, jadinya semua upaya saya sia-sia. Oke? Itu tadi. Nah, selain itu adalah ada ungkapan-ungkapan dalam percakapan sehari-hari yang tidak bisa kita terjemahkan kata per kata. Misalnya, I can't wait to see you tomorrow. Kita terjemahkan kata per kata jadinya, saya tidak bisa menunggu untuk melihat kamu besok. Ya mengerti sih ya, tapi agak aneh, kurang natural. Kalau kita terjemahkan konteksnya, kita bisa terjemahkan jadi, saya nggak sabar untuk ketemu kamu besok. Oke? Itu tadi adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika mengerjakan sebuah pekerjaan terjemahan. Nah, tipsnya jadi yang paling penting menurut saya adalah terjemahkan sesuatu sesuai dengan konteks. Kalau menurut kamu apa sih yang paling penting yang harus kita perhatikan waktu mau menerjemahkan sesuatu? Jangan lupa tulis di kolom komentar. I'll see you later. Bye.